Selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Filine Margaret Arnoldus, NIM 220029411015. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022 program studi Agribisnis Tanaman di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya siap mengikuti ujian kinerja dengan menunjukkan formulir pendaftaran ujian kompetensi program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2022. Dalam uji kinerja ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman sayuran. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau mengabsen dulu satu orang sediaan dari teman kalian untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak saat kami belajar, Tuhan tuntun supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Dalam Gusti. Kita akan belajar tentang mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman sayur. PK yang akan kita pelajari hari ini, KD atau kompetensi dasarnya itu mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman sayuran untuk aspek pengetahuan, dan KD 4 yang keempat adalah menangani limbah tanaman sayuran dari aspek berdasarkan ilmu. Ini dapat mencapai kompetensinya apa? Yang pertama, menelaah pengertian limbah tanaman sayuran. Yang kedua, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu buat terangkum dalam 6 tujuan ini. Yang pertama adalah kita dapat menelaah limbah tanaman sayuran dengan tepat dan benar. Yang kedua, kita dapat mendiagnosis karakteristik limbah tanaman sayuran. Yang ketiga, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, Ibu mau mengetahui dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjawab tanya pertama? Apa yang kalian ketahui tentang limbah tanaman sayuran? Ya, silakan Chris. Limbah tanaman sayuran adalah limbah dari sisa tanaman yang tidak digunakan. Baik. Good job. Yang limbah secara umum. Jadi ternyata limbah secara umum itu adalah sisa proses produksi atau barang, bahan atau yang sudah rusak atau busuk atau cacat, atau bahan yang tidak bernilai atau berharga, yang pada akhirnya barang itu atau limbah tersebut akan dibuang atau tidak lagi digunakan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita mengolah limbah ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama dalam bidang pertanian kita. Mari sama-sama lihat yang gambar pertama. Ini adalah jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya. Ada limbah anorganik, ada limbah organik, ada limbah B3. B3 itu apa? B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Kita limbah pertanian atau sisa dari hasil usaha pertanian kita
masuk dalam kategori limbah organik. Gambar yang dia. Tadi kalian lihat gambar ini, lihat jenis sumber dan karakteristik limbah. Sumber limbah berasal dari limbah perkotaan, berupa limbah organik basah, limbah kering, abu, sampah jalanan, dan sampah pemukiman. Senyawa kimianya itu limbah organik, bentuknya padat, kadar airnya limbah kering, sifat penguraian limbah dapat diurai, sifat berbahayanya itu bertekan. Yang tadi sama-sama lihat. Gambar yang pertama. Ini gambar apa menurut kalian? Gambar sayur dari sisa makanan. Entah ini gambar yang utama itu adalah gambar dari sisa-sisa makanan yang hasil kumpulan dari entah limbah rumah tangga, dari pasar. Gambar yang kedua itu pasar. Yang ketiga itu juga makanan. Pertama kalian menyimak video ini. Proses pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan bahan-bahan limbah dapur. Jadi ini adalah limbah dapur yang saya tunjukkan beberapa hari terakhir. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video nanti sampah-sampah dapur atau limbah dapur yang ada di rumah kawan-kawan itu bisa ditempatkan. Di situ kita tambahkan 4 hingga 7 botol atau bisa ditambah sampai 5 tutup botol, tidak masalah. Ini saya hanya menggunakan 3 tutup botol. Ini penambahan yang keempat Sama, sebagai bakteri nah, pengurang. ini 3 tutup botol sudah cukup. Ya, ini Terus kita memberikan masukkan langsung gulanya. gula. Gula ini berfungsi untuk apa? Sebagai makanan dari bakteri M4 tadi. Karena bakteri M4 itu dalam kondisi dorman atau dalam kondisi tidur. Untuk Lalu kita mengaktifkan aduk agar gulanya mencair. Jadi gula itu adalah makanan dari bakteri yang terkandung di dalam E4 tadi. Kita aduk Ini dia. agar semua bahan tercampur. Lalu kita tutup. Ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada sisa parang, pamir, bahan penampung. Bahannya apa Pak? Ada limbah sayuran, buah, M4, gula, air cucian beras. Dedak di sini opsional ya. Opsional artinya tergantung. Kalau ada kita pakai, kalau tidak pun tidak. Ini untuk pembuatan bahan untuk membuat pupuk organik cair atau POC. Yang pertama, sayuran yang telah disortir karena tidak lagi dijual untuk dikonsumsi, bebas B3 dan itu kita cacah atau kita haluskan. Kita tambahkan dengan M4 dan gula. Kita di sini menggunakan gula air karena kita produksi banyak sekali gula air dari pohon. Kalau kita menggunakan gula pasir juga bisa. Gula dari tebu, molasses itu juga bisa. Tapi kita lebih banyak di sini ibu makanya menampilkan gula air karena kita lebih familiar dengan gula air. Dan juga ini setelah itu kita campurkan, kita diamkan dalam satu wadah dan kemudian kita tutup. Kita fermentasikan dia selama kurang lebih 14 hari sehingga dia akan menjadi POC. Setelah 14 hari pembuatan kompos. Ini pengertiannya sama, sayur yang telah disortir. Bedanya di sini, kalau tadi cuma pakai M4 dan gula, di kompos kita juga pakai M4 dan gula, tetapi ada penambahan. Gambar berat itu ada arang sekam dan juga ada tanah. Proses pembuatan pestisida nabati dari limbah kulit bawang putih. Sebenarnya limbah bawang putih ini tidak hanya limbah, kalaupun biasanya kita kupas bawang putih itu ada ikut serta daging dari bawang putih itu pada bagian atas, betul tidak? Betul. Itu yang kita pakai beserta kulit ini. Kita perlu minyak, tambah kita lihat ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 yang ini yang akan melakukan kegiatan praktikum tentang pembuatan pupuk organik cair. Kelompok 2, Tatri dan kawan-kawan sampai dengan Apriko akan membuat pupuk organik atau kompos hidup. Kelompok yang ketiga itu membuat tentang pestisida organik dari bawang putih. Baik,
Silakan masing-masing kelompok untuk melakukan kegiatan praktikum. Untuk air untuk membuat larutan M4 dan gula. Silakan, ini M4 dan gulanya. Silakan ditakar. Dibuat dulu. Yang lain ukur. Nanti ada yang belum? Silakan. Siap. Oke, silakan. Siapkan. Ini kita masuk ke pembuatan mana? Untuk membuat apa? Kompos hijau. Bahan yang dibutuhkan limbah sayuran, M4 gula, dan juga tanah. Kita buat apa? Buat apa? Kulit. Nah, ini ada campuran bawang merah. Karena ini limbah dari rumah tangga. Pertama, kalian masukkan dulu bawang putih, kemudian kalian campurkan dengan ini air bersih. Kalian ke tambahkan minyak dan juga yang namanya silakan. Ibu sudah membagikan kalian ini lembar untuk kalian diskusi masing-masing kelompok. Tolong di lembar ini kalian diskusikan mengenai kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan. Tuliskan alat dan bahan dan juga langkah kerja dari kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan. Habis sampai air. Ini untuk kompos. Ini langkah kerja. Silakan. Terus diaduk sampai iya, sayuran, limbah sayur ini apa? Tidak, ini sudah salah. Siapkan. Ini tidak ditutup masuk dalam tanah. Habis siapkan tanah, limbah sayur, terus siapkan apa lagi? Air dan M4 dan gula. Selamat siang. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Ya, silakan Nana. Berapa lama waktu fermentasi atau pembuatan POC? selama 14 hari atau 2 minggu. Baik. Masih ada lagi? Tidak. Kita berikan aplaus. Ya. Yang dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, siapkan air. 2. Masukkan kulit bawang putih. 3. Tambahkan minyak 1 botol. 4. Tambahkan dengan sabun atau deterjen. 5. Diaduk. Tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang kegiatan
tidak mencapai KKM akan Ibu lakukan remedial. Yang tiganya yang sudah mencapai KKM, Ibu akan lakukan pengayaan. Untuk apa? Untuk menambah. 1. Limbah tanaman sayuran merupakan limbah padat organik yang tinggi kadar air dan mudah membusuk. 2. Karakteristik limbah tanaman sayuran berupa limbah padat